Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, semangat semuanya. Coba biar lebih semangat. Tepuk semangat. Oke, pinter. Sebelum kita melakukan sesuatu hal, kita berdoa dulu ya. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini Bunda akan membacakan cerita. Nah, cerita yang akan dibawakan kali ini berjudul Asal-usul Lambang Ikan Lele dan Bandeng di Kota Lamongan. Coba siapa yang pernah ke Kota Lamongan? Di Kota Lamongan ada patung apa? Iya, sudah tahu ya. Ada lambang ikan lele di sana dan ikan apa anak-anakku? Iya, dan ikan bandeng. Nah, hari ini Bunda mau menceritakan kenapa kok patungnya itu yang dipakai adalah ikan bandeng dan ikan lele. Kenapa kok bukan ikan mujair atau bukan ikan arwana atau juga bukan ikan cupang? Ya, mau mendengarkan ceritanya? Oke, kalau mau tepuk satu. Tepuk satu. Satu berarti satu kali aja. Tepuk satu. Oke, dengarkan ya. Kota Lamongan memiliki lambang ikan lele dan ikan bandeng. Namun, tidak semua orang mengerti mengapa kedua ikan tersebut yang dijadikan lambang Kota Lamongan. Cerita ini berawal ketika Sunan Giri III yang bernama Sedomargo belusukan ke daerah penyebaran Islam hingga ke desa-desa. Sesampai di Desa Barang, sekarang masuk wilayah Kecamatan Glagah Lamongan, malam sudah mulai larut. Sunan Giri menyusuri desa hingga ke suatu tempat yang ada lampunya. Nah, tempatnya itu berada di sudut desa. Sunan Giri III lantas menghampiri sumber cahaya tersebut. Nah, seperti ini gubuknya ya. Seperti ini. Nah, di situ didapatilah seorang wanita yang dikenal sebagai Mbok Rondo. Sebagai siapa? Mbok Rondo. Oke. Kemudian keduanya berbincang-bincang sampai larut malam. Akhirnya Sunan Giri pun berpamitan karena sudah malam. Pinter. Suatu ketika Sunan Giri III teringat kerisnya yang tertinggal di rumah Mbok Rondo. Pinter. Ia lalu memerintahkan salah satu santrinya yang bernama Ki Boyopati untuk mengambil kerisnya yang tertinggal di rumah Mbok Rondo. Kemarin saat sedang melakukan perjalanan, aku singgah di rumah Mbok Rondo. Ia tinggal di Desa Barang. Tolong ambilkan kerisku yang tertinggal di sana. Pesan Sunan Giri III kepada Ki Boyopati. Kerisnya seperti ini. Bagus ya kerisnya ya. Kerisnya ini tertinggal tadi ya, karena lupa. Sebetulnya keris milik Sunan Giri III itu sudah disimpan oleh Mbok Rondo. Mbok Rondo terpikir akan mengembalikan keris itu suatu saat, atau Mbok Rondo menunggu Sunan Giri III yang mengambil keris tersebut ke rumah itu sendiri. Sementara itu di tempat lain, Ki Boyopati sedang menempuh perjalanan menuju rumah Mbok Rondo. Lalu ia menyusun sebuah rencana. Aha, aku gunakan saja ilmu sirapku. Nanti orang-orang pasti tertidur. Jadi aku bisa dengan mudah
Boyopati. Ilmu sirep adalah kemampuan seseorang yang bisa membuat orang lain tertidur pulas. Karena ilmu itu tadi, kalau diucapkan mantranya, orang yang mendengarnya itu nanti akan tertidur pulas. Siapapun yang mendengarkan akan langsung ngantuk, termasuk warga desa yang disirep oleh siapa tadi? Ki Boyopati. Sesampainya di tempat Mbok Rondo, Ki Boyopati menjalankan rencananya. Benar saja, usai melepas ilmu sirapnya, banyak orang yang langsung mengantuk berat dan tertidur pulas. Ki Boyopati langsung bergegas mengambil keris milik Sunan Giri 3 yang disimpan oleh siapa? Mbok Rondo. Tapi ternyata Mbok Rondo tidak tertidur pulas. Dengan setengah sadar, ia melihat ke Ki Boyopati yang sedang mengambil keris milik Sunan Giri 3. Ada maling, cemas Mbok Rondo. Dengan sekuat tenaga, Mbok Rondo langsung berteriak lantang, maling, maling, seperti itu. Pakai Mbok Rondo. Sayup-sayup warga mendengar teriakan Mbok Rondo. Sebetulnya banyak warga yang masih mengantuk karena ilmu sirep Ki Boyopati. Namun saat mendengar teriakan Mbok Rondo yang semakin lama semakin keras, para warga lantas berdatangan menuju rumahnya Mbok Rondo. Ada apa, Mbok? Itu ada maling yang mengambil keris milik Sunan Giri 3. Tolong ambilkan ya, Aki. Pagi Mbok Rondo dengan memelas. Melihat banyak orang mengejarnya, Ki Boyopati menjadi panik. Ia lalu berlari kencang agar tidak tertangkap warga desa. Saat melarikan diri, Ki Boyopati sampai di sebuah kolam besar. Ia terpikir untuk terjun ke kolam tersebut, tapi ia ragu karena kolam itu penuh dengan ikan lele. Dia khawatir kena apanya ikan lele? Kena patil? Iya, kena patilnya. Jadi dia gak khawatir untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Kalau aku masuk, nanti aku bisa disengat lele. Pasti sakit rasanya. Tapi aku harus bersembunyi dari kejaran warga. Aduh, aku harus bagaimana ini? Bingung ya si Ki Boyopati. Warga desa yang mengejar Ki Boyopati makin mendekat. Karena terdesak, Ki Boyopati akhirnya memutuskan terjun ke dalam kolam. Ia memilih bersembunyi dari kejaran warga. Dia bersembunyi di mana tadi? Di dalam kolam. Yang bersiapa tadi? Kolam lele, pinter ya. Setibanya di dekat ikan kolam lele, warga desa kehilangan jejak Ki Boyopati. Para warga melihat di permukaan kolam itu begitu banyak ikan lele. Jadi tidak menyangka kalau ternyata di bawahnya itu ada orang yang bersembunyi, yaitu Ki Boyopati ya. Jadi tidak kelihatan tentunya karena di dalamnya kolam yang ditutupi oleh ikan lele yang banyak itu tadi. Nah, kolamnya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi lelenya banyak sekali. Jadi orang-orang nggak tahu kalau di situ. Kemana perginya pencuri itu? Tidak mungkin ia ada di sini. Ayo kita cari di tempat lain, ujar seorang warga. Mereka semuanya pergi meninggalkan kolam lele yang menjadi tempat persembunyian Ki Boyopati. Ki Boyopati menghembuskan napas lega. Akhirnya ia terbebas dari kejaran warga. Andai aku meminta dengan baik-baik kepada Mbok Rondo, pasti kejadiannya tidak akan seperti ini, sesal Ki Boyopati. Ki Boyopati langsung keluar dari kolam. Tapi ia bingung. Ki Boyopati melihat ke sekujur tubuhnya dan melihat ke arah ikan-ikan lele yang berenang di kolam tersebut. Loh, kenapa kulitku kok tidak terluka sama sekali? Lele-lele itu ternyata tidak menyentuh tubuhku. Gumam Ki
Boyopati dengan herannya. Ia bersyukur Tuhan telah menyelamatkannya dari kejaran warga desa. Sepanjang perjalanan pulang, Ki Boyopati terus memikirkan keanehan yang terjadi di kolam lele. Sesampainya di Giri, keris itu lantas diserahkan Ki Boyopati ke Sunan Giri III. Sebagai ucapan terima kasih, Sunan Giri III malah menghadiahkan keris tersebut. Jadi diberikan kepada siapa anak-anak? Ki Boyopati. Yang menyerahkan siapa yang punya keris tadi? Sunan Giri III. Pinter. Ki Boyopati kemudian menyimpan keris pemberian Sunan Giri III itu di Dusun Rangge, Lamongan. Karena itulah sampai sekarang masih ada beberapa warga asli Lamongan yang memiliki tradisi tidak memakan ikan lele. Menurut warga Lamongan, ikan lele telah berjasa menyelamatkan Ki Boyopati. Karena cerita itulah ikan lele jadi lambang di kota mana anak-anak? Lamongan. Pinter. Sedangkan lambang ikan bandeng itu dikarenakan penghasilan utama dari Kabupaten Lamongan itu dari sektor pertanian, yaitu dari ikan bandeng. Oke, ceritanya cukup sampai di sini. Dari cerita yang sudah kalian dengarkan itu tadi, apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Apa yang dapat kita tiru anak-anak dari cerita tadi? Yang pertama, apa yuk? Kita tidak boleh melupakan jasa-jasa orang yang telah menolong atau membantu kita. Termasuk yang dalam cerita itu tadi, yang membantu Ki Boyopati adalah seorang lele. Bukan orang ya, tapi seekor lele. Nah, walaupun lele, dia tetap berjasa. Makanya orang Lamongan itu tidak mau memakan ikan lele ya. Tapi itu yang orang asli Lamongan ya. Nah, untuk hikmah yang kedua apa yang dapat kita tiru anak-anak? Nah, jadi kita dalam melakukan suatu hal itu harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Kita pikirkan dulu agar di kemudian hari kita nanti tidak menyesal. Oke, masih semangat anak-anak mendengarkan? Oh, sudah loyo? Coba sekarang tepuk semangat. Ceritanya cukup sekian ya, lain kali Bunda mau bercerita lagi, mau? Ya. Coba salam literasi. Salam literasi. Nah, salam seperti ini, oke? Bunda akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.